Nama DBON masih terasa asing bagi masyarakat kita, termasuk juga bagi warga benua Etam. Padahal disinilah tumpuan harapan dunia olahraga Indonesia menuju sukses berkelas dunia. Bertempat di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, DBON Kalimantan Timur menggelar konsultasi publik. Kegiatan itu merupakan rangkaian setelah para pengurus DBON Kaltim merampungkan kerjanya, membuat peta jalan atau roadmap, desain besar olahraga daerah yang disingkat menjadi DBOD. Dari DBOD inilah semua gerakan menuju kejayaan olahraga Indonesia Emas tahun 2045 dimulai. Namanya peta jalan. Peta jalan itu menunjukkan arah kemana kita harus melangkah, ya. Dan ketika kita melangkah itu kita sudah punya tujuan. Supaya tujuan itu dicapai dengan efisien, efektif, makanya diperlukan peta jalan. Yang kedua, peta jalan itu diperlukan supaya ada sinkronisasi, sinergi. Kalau bicara peta jalan, pasti kita tidak bicara diri kita sendiri, tapi kita juga bicara elemen-elemen yang lain. Siapa saja yang terlibat, para pihak, stakeholder yang terlibat, pentahelix ya. Pemerintah melakukan apa, swasta melakukan apa, olahraga melakukan apa, dari mana, kapan waktunya, sampainya outputnya apa. Itulah kenapa kita perlunya peta jalan. Supaya tadi Kaltim ini termasuk daerah luar Jawa yang memberikan sumbangan besar ya, atlet-atletnya untuk di beberapa cabur ya, kita diperhitungkan lah kalau untuk di luar Jawa. Nah, tapi untuk penguatan ke depan kita tentu nggak bisa lagi konvensional, tapi harus dipetakan kita punya potensi apa, bagaimana membinanya dari sekarang, kemudian seperti apa pusat pelatihan yang berstandar, dan nanti outputnya itu menghasilkan atlet yang tarafnya internasional. Bukan lagi cuma atlet prestasi, tapi prestasinya itu memang tarafnya, kalau dia atlet prestasi berarti dia levelnya level internasional. Nah, itulah lebih fokus ke sana. Sejak DBON dicetuskan secara nasional, Kalimantan Timur langsung mengambil inisiatif membangunnya untuk benua Etam. Ketika itu Gubernur Kaltim Isran Nur melihat perlunya paradigma baru dalam pembangunan olahraga nasional, di mana kita tidak hanya mengasah atlet berbakat, tapi mencetaknya sejak usia dini. Ini proses terakhir, jadi ini finalisasi roadmap kita yang kemarin kita laksanakan di Hotel Puri Senior. Itu draft awal dari pembahasan roadmap ini. Nah, ini yang terakhir, yang finalnya sudah selesai. Tapi ada beberapa masukan yang ada itu memang ada dan menjadi atensi kita untuk masuk di dalam melengkapi data-data yang masih kurang. Kemudian beberapa masukan tadi juga menjadi salah satu upaya kita untuk menekankan kembali apa yang harus kita lakukan di 3 tahun pertama ini, ya, mulai 2023 sampai 2026. Nah, ini harapan kita kalau ini sudah kita selesaikan, nanti roadmap keduanya apa yang diperintahkan oleh pusat lagi yang harus kita lakukan. Ya, kita selesaikan yang pertama ini dulu. Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung hadirnya DBON. Apalagi program-programnya seiring sejalan dengan rencana Kalimantan Timur membangun sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang. Olahraga tidak lagi sekedar mencari prestasi, tapi memasuki paradigma baru, di mana di dalamnya terpaut dengan industri olahraga, juga pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Dengan segala potensi yang dimiliki Kaltim, kehadiran DBON optimis sukses dijalankan.
ini arah kita untuk melakukan sebuah kegiatan tentunya mencetak atlet dan juara. Karena yang namanya desain ini memang investasi. Investasinya namanya kalau mencetak itu kan perlu proses dan peta. Nah ini sudah disetujui dan sudah disepakati. Nanti Debon bekerja itu ya memakai ini. Acuannya ini sama dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Kalau ingin menyetak itu ini loh bukunya. Fatur, BKTV melaporkan.